Satu lagi penutup Pak ya. Ini kan jarang-jarang ketemu ya. Ada satu masjid, saya diundang ceramah di situ. Betulkah itu terjadi? Seorang ibu bertanya, Pak Ustadz, katanya, kami ini sedang sedih jamaah masjid ini. Karena kenapa sedih? Punya imam, enak suaranya, bagus, masjidnya bersih. Ini sudah 2 bulan ini masjid tidak ada yang ngurus, imam tidak ada, kebersihan jadi kurang. Kemana imamnya? Pindah kemana? Dia sebut daerahnya. Untuk apa? Kerja. Dia punya anak, punya berapa? 3. Maaf, saya tanya sama ibu, selama ini dia dikasih apa sama jamaah di sini? Yang kan kewajiban dia sebagai seorang ustaz, Pak. Saya katakan 1000% saya dukung dia pindah dari sini. Jengkel saya, Pak. Keterlaluan. Malaikat aja kedoyan seperti itu. Karena tidak diberi apa-apa, anaknya 3, Pak. Apa ini cerminan jamaah muslim? Saya katakan maaf itu, Pak. Tapi saya akhirnya tidak marah, Pak. Ya. Kita itu bang kerdil, saya bukan ibu, saya kata kerdil saya ini. Seolah-olah imam itu nggak doyan makan, nggak butuh makan. Disuruh ngurusin itu. Nah, tolonglah pula, kami pernah betul-betul memberikan nasihat di sebuah komplek. Kalau Anda curiga sama orang tunggak pajak, udah deh, nggak usah dikasih uang, Anda saja dibayari anaknya itu pada sekolah. Alhamdulillah, 3-tiganya anak jadi sarjana. Makan dijamin, enggak kaya raya dia Pak, jangankan kaya raya, kaya saja enggak. Tapi anaknya tersarjanakan tuh, saya itu mimpinya begitu tuh. Masa satu komplek itu misalnya ada 100 jamaah, iuran 10.000 perak ada sebulan keberatan, di mana tanggung jawab muslimnya? Enggak perlu sulit-sulit berikan dompet itu apa-apalah, kalau semua tanggung jawab sama lingkungan, Pak. Organisasi itu nggak perlu itu, Pak. Macam dompet apa itu bubarkan saja, Pak. Asal semua lingkungan itu bertanggung jawab sama lingkungannya. Mungkin saya sendiri yang akan pertama kali nggak pula dompet apa. Kalau sudah begitu, Pak. Tapi kan nyatanya tidak, Pak. Dan itu kasus, Pak. Itu kasus betul, Pak. Ini saya maaf ya Allah. Nah sekarang Anda terlantar, masjidnya terlantar, sana juga terlantar. Karena batinnya orang lain itu pasti nangis, saya katakan dia pindah itu. Karena tertangis saja. Jadi hemat saya, dialah parah. Jangan terlampau diusak asik saja. Ada imam dikasih honor, ada khotib dikasih honor. Saya punya guru besar satu dulu kan. Dia sekolah profesor, dokter. Dia sarjana hukum juga. Ya ini ceramah di itu. Saya tidak setuju dengan khotib yang terima upah. Saya nggak mungkin membenarkan beliau di depan itu. Setelah selesai, lebih tua dari saya, Prof, mohon maaf Prof ya. Saya mendoa, Anda mendoakan mudah-mudahan orang seperti Anda semua. Anda sebelum jadi profesor sudah kaya, karena orang tua Anda itu kaya. Apal artinya uang 500.000 perak? Waktu itu nggak ada 100.000 perak. Tapi hidup ini tidak seperti Anda semuanya. Saya justru mengalukan begitu. Kasihan banyak itu khotib itu yang punya pekerjaan. Dia profesional lah khotibnya. Itu kan, jangan pengen dapat khotib yang enak, tapi khotibnya nggak kebeli buku. Saya katakan bagaimana khotibnya bagus, nggak bisa. Jadi tolonglah dibantu. Tapi saya tidak mau juga dia memanfaatkan itu untuk lalu dia menjadi ngeruk untuk kekayaan sampai dibanderol sekian harus sekian hari. Itu tidak setuju juga saya juga. Hidup ini adalah ibarat air saja saya katakan itu yang normal. Kalau Anda nggak mau, nah bukan itu nggak usah orang lain dilarang. Mobil, cok diserahkan saja dia. Cok dia ada. Itu artinya memang menjaga keseimbangan ternyata nggak gampang gitu kan. Karena yang satu pikirannya saja pikiran, dia malah punya itu apa? Kan itu kan ibadah mahdhor, ya ibadah mahdhor. Tapi bayangkan, saya teringat sebelum begini saya dikeluarkan Vespa skuter tua itu, skuter tua. Rasanya kalau saya masih ngebensin di kantong saya itu tidak mampu saya. Anda, apa haram saya mengutip itu umpamanya dari Ciputat sampai ke Bayoran Lama itu, bawa skuter panas. Wah jamaahnya nggak bawa Mercy itu saya katakan itu. Ya kalau punya anuan apa sih salahnya itu? Nah kira-kira begitu Pak. Termasuk anu, nah, sekarang anu sudah ada rambu-rambu, tidak boleh. Kalau bajis DKI itu Pak, gajinya dibeli oleh BK. Nah saya juga salah seorang anggota di situ. Dan kami juga di situ nggak diberi honor Pak, nggak diberi honor. Boleh Bapak cek di sana itu.
Kecuali transport kalau rapat itu ya mungkin tadi itu pertimbangannya Pak. Kalau umpamanya dia kan habis untuk itu saja, karena banyak beda. Kalau DD ini cuma 3 orang DPS-nya. Kalau dia itu banyak Pak, ada unsur Pemda, ada unsur DPRD, ada unsur masyarakat, ada unsur ini, ada unsur itu Pak. Ya namanya milik bersama Pak. Nah itulah kebersamaan itu. Nah jadi itulah yang saya jalani, yang saya alami, dan terima kasih ini. Artinya saya sudah menyampaikan, mudah-mudahan Bapak masih percaya, tingkat kepercayaan terserah Bapak lah gitu kan. Mudah-mudahan masih ada bau-bau aminnya itu gitu kan Pak. Itu yang kenyataannya itu. Jadi memang ketika anukan 12,5% orang itu harus sekian miliar. Itu kira-kira berapa? Iya, caranya sekarang sudah ada juga apa namanya semua lembaga yang terdaftar di sini 38 di Indonesia ada. Itu harus diaudit, selain audit internal harus ada auditor eksternal. Nah, paling tidak yang saya bawa itu alhamdulillah Pak, sudah lebih dulu menggunakan itu karena saya suruh, dan saya pernah ada orang kritik di koran, ini akuntannya akuntan syariah, iya, ditulisnya di koran Pak. Saya dilapori, karena kan sudah tanda tangan DPS. Pak ini ada tulisan di koran, oh ya bagaimana? Saya datang, tolong dikontak, dicari orang itu alamatnya, lalu diundang baik-baik ke sini, kita ajak diskusi. Ya alhamdulillah, Pak. Bapak, saya terima kasih dengan tulisannya. Tapi mudah-mudahan ya kita bersama-sama. Bapak minta menuntut akuntan saya atau yang kayak apa? Mana bukunya sini? Saya katakan. Kan belum ada sampai detik ini. Bagaimana? Apa di-stop, dibubarkan aja lembaga ini karena negara belum adanya itu. Akhirnya kita adukan begitu, dalilnya adalah ini ya nanti lain kali Bapak kalau bisa itu ya pinjam istilah lalu makan padang Bu. Kalau Anda enak ajak orang lain, kalau Anda kecewa bisikin yang punya dapur. Kan begitu kan? Kalau betul mau membangun udah umat ini, jelas tuh kantornya ada, DPS-nya ada, itu kenapa Bapak nulisnya di koran? Gitu kan? Ya alhamdulillah tadi Pak terjawab itu satu. Jadi yang pasti sudah ada akuntan publik sekarang. Ajar Pak, akuntan udah gratis Pak. Nah itu tadi tuh akuntan publik meriksa sekian waktunya, sekian bayarnya. Kami itu tuh sekian banyak orang, kadang masih diomongin juga. Nah jadi ini Pak, profesional sudah. Akuntan publik itu nggak ada yang gratis. Pak, mereka alhamdulillah sesudah dibayar itu paling tidak sekian persen ya zakatnya kembali. Itu saja pengambilannya Pak. Mungkin itu apa namanya tidak ada seberapanya Pak, tapi mendidik dia kan, mendidik dia. Nah itu betul Pak. Alhamdulillah si akuntan itu membayar kan zakat itu nggak diambil semua. Jadi perlahan-lahan Pak. Tetapi terima kasih nih dengan kekurangan-kekurangan Pak Solidarity termasuk saya sendiri ya terakhir sebagiannya. Seringkali Pak dengan kawan-kawan juga. Kalau Anda itu nanti enak saja, ya, seperti tadi kan disetujui DPS, yang disetujui Pak, yang ditolak juga ada Pak. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kami ini kan maaf, yang nggak tahu bagaimana mengawalnya bukan hanya di sini. Kalau ada sudah sampai akuntan publik itu lolos sudah itu. Lulus saya ini nanti kapan malaikat terakib atidnya ini dijengkot. Nah, jadi sebenarnya ngeri-ngeri juga Pak. Tetapi yang mudah-mudahan itulah Pak. Terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya salam, ya mohon maaf, nanggung menjalik jangan sampai dimaknai menghubungi Pak ya. Nanya satu lagi. Terserah. Karena terkait yang nasab zakat tadi juga ada Mas. Nasab apa nisab? Nisab ya. Mumpung Bapak juga di fatwa nih soalnya. Bukan dosen ya. Ya plus dosen ya. Kan dan juga sudah melihat di luar negeri beberapa gitu kan. Ini ada nggak sebenarnya porsi zakat untuk pembangunan masjid sebenarnya? Jadi fisabilillah ya. Iya. Mumpung ya. Izin moderator ya.
Jadi umumnya ulama memang tidak membenarkan untuk najis itu, karena ada hadis yang sahih, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, itu akan dibangunkan rumah di surga nanti. Difahami berarti masjid itu adalah harus dibangun tidak mengandalkan dana zakat. Tapi sekarang bagaimana di tengah-tengah orang miskin itu? Mudah-mudahan saya tidak salah bacanya Pak ya. Kalau nggak salah baca, ya Bapak baca lagi. Kalau yang saya terangkan salah, jangan Bapak gunakan yang ini. Gunakan yang Bapak punya. Ini ada yang memasukkan ke dalam kategori fisabilillah. Setidaknya Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, yang raja memberikan kelonggaran sedikit. Dimungkinkan. Terutama kalau di situ tempat itu memang bukan orang-orang yang mungkin untuk membangun itu. Dan kami terus terang melihat kondisinya kasuistis Pak. Di Jakarta itu kami mengatakan kalau di komplek-komplekan itu tidak diberikan. Tapi kalau untuk di gang-gang kayak di Rawamangun ada itu sok-sokan itu kan Pak Soekarno, orang pengen seorang triplek pun tidak dianukan Pak itu. Insya Allah Ta'ala aku baca begitu. Itu satu. Nah yang kedua, yang sepakat tidak membolehkan masjid itu menerima pembagian zakat. Pengurus masjid menerima pembagian zakat. Kan ada masjid yang dibagi dari itu yang dimaksud tidak. Sepakat ulama, masjid menerima zakat itu untuk dijadikan mustahil. Jadi yang dimungkinkan itu tadi, itulah bagaimana ini mengadukan seperti itu musola yang tidak. Kayak sekarang misalnya saya lagi ada di daerah Medan. Ya maafin ada pengalaman yang ada Pak. Memang ada bukunya. Saya menjadi instruktur guru-guru fikih se-Indonesia, Kementerian Agama yang mengadakan. Saya katakan pendidikan agama itu harus ada peramannya, jangan cuma ngomong. Lalu di situ ada seorang ibu sambil minta-minta bagaimana praktek Pak, jangankan masjid, musola aja nggak ada di madrasah dia itu. Saya tanya berapa siswanya? Siswanya itu di atas 1.000. Bisa Bapak bayangkan siswa di atas 1.000, musola aja nggak ada. Gimana? Ya Allah Bu, saya belum kenal orang itu siapa Pak, tapi punya feeling percaya orang ini. Ini aja punya Bapak, Ibu coba bikin proposal sampai pulang itu ya, nanti saya turut membantu menjajakan proposal itu. Alhamdulillah termasuk dari lembagaan itu Pak. Ya yang saya diminta DPS-nya, insya Allah. Ya karena itu karena bagaimana mungkin. Alhamdulillah dengan adanya proposal langsung ada orang mewakafkan tanah sekian meter. Nah sekarang dia sudah paham betul kesayangan saya ke sana, ya tunggu saya masih jadi. Waktu saya mau berangkat ke sini tinggal atap yang belum. Lalu saya coba lakukan proposal 2, nggak tahu belum saya cek nih gimana itu. Kenapa? Ya kondisi itu Pak. Dari yang tadi cukup Islam itu jangan sampai mengandung asal proporsionalnya itu tadi kelihatan. Jadi intinya begitu. Ya kalau satu lagi nih, banyak. Saya belum makal. Di Makau itu udah berlapan, misalnya 10 Pak. Ada masjidnya itu masjid yang luar biasa Pak, menyedihkannya. Saya juga sudah masa masjidnya kayak begitu itu. Nah ini barangkali model itu layak dibantu Pak dengan uang zakatnya bapak-bapak. Siapa tahu ya pelajar-pelajar itu dan menghimpun itu alat adanya untuk itu Pak. Islamic Union itu sudah ya setuju. Itu Pak, terima kasih. Jadi mohon maaf sekali lagi bukan mengajari apalagi mendikte Pak. Kalau ada yang manfaat Bapak ambil, kalau ada yang kurang pas nggak usah dijadikan apa-apa. Penjasa kantong ini Pak. Jas saya ada kantongnya banyak nih, jaket gitu. Maksud saya yang kurang-kurang pas nggak usah diamukan. Sama dengan himbauan Pak Lukman tadi, kita nggak perlu ngomongin kasus-kasus itu ya. Toh saya juga nggak pernah ngomongin kasus ini Pak ya. Udah berbuat aja Pak. Madu masih itu juga. Ya, mudah-mudahan juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.